Pemirsa, Godox meluncurkan flash berukuran ringkas yakni IT20 dan IT22, di mana keduanya mendukung fitur TTL untuk beragam kamera digital. Godox meluncurkan flash berukuran ringkas yakni IT20 dan IT22. Serupa tapi tak sama, meski sama-sama ringkas, keduanya mengadopsi desain yang berbeda. IT22 terlihat lebih tinggi, bobotnya juga sedikit lebih berat di kisaran 52 gram. Sementara IT20 desainnya lebih melebar dengan bobot hanya sekitar 45 gram saja. Kedua flash ini mendukung fitur TTL dari beragam kamera dan bisa juga diatur secara manual. Pengaturan output kekuatan cahaya tersedia 6 tingkatan, mulai dari 1/32 hingga 1/1. Untuk konsumsi daya, keduanya bisa menghasilkan 700 tembakan cahaya untuk sekali pengisian daya. Jeda antara setiap satu tembakan juga cukup cepat, hanya sekitar 1,5 detik saja. Pengguna bisa memasang beragam aksesoris modifikasi cahaya seperti filter warna, diffuser, dan honeycomb grid dengan sistem magnetik. Kedua flash ini juga didukung aksesoris hot shoe riser untuk menaikkan posisi flash dan mengatur sudut kemiringan pantulan cahaya. Godox IT20 dan IT22 dijual dengan harga $50 Amerika atau sekitar Rp800.000. Pemirsa, pengembang dan penerbit video game Saber Interactive telah mengumumkan Clive Barker's Hellraiser Revival akan segera dirilis untuk berbagai konsol. Hellraiser Revival adalah game aksi horor pemain tunggal untuk bertahan hidup. Pengembang dan penerbit video game Saber Interactive telah mengumumkan game aksi horor bertahan hidup barunya yang berjudul Clive Barker's Hellraiser Revival. Akan dirilis untuk PlayStation 5, Xbox Series, dan PC melalui Steam. Hellraiser Revival adalah pengalaman horor bertahan hidup aksi orang pertama pemain tunggal yang akan membawanya ke dunia gelap imajinasi Clive Barker yang penuh liku. Kepala bagian kreatif Saber Interactive, Tim Willits, dalam blog PlayStation mengatakan sejak awal perjalanan ini, tim pengembang telah mencurahkan segenap semangat, kreativitas, dan tekad untuk menciptakan apa yang diyakini sebagai pengalaman bermain Hellraiser yang definitif. Di sini, pemain akan bermain sebagai Aidan yang harus bertarung dengan berbagai senjata ke jarak dekat dan jauh, serta menggunakan kekuatan mistis konfigurasi Genesis untuk mengalahkan musuh-musuh jahat. Belum ada tanggal pasti peluncurannya, namun pengembang berjanji akan mengungkap lebih banyak detail di tahun 2025 mendatang. Bagi sumber ADXC. Pemirsa, dunia teknologi sekali lagi unjuk inovasi. Google baru saja mengumumkan pencapaian luar biasa lewat sistem peringatan dini gempa bumi berbasis Android. Sejak diperkenalkan pada tahun 2020, fitur ini telah mengirimkan hampir 790 juta peringatan gempa ke seluruh penjuru dunia, menjangkau hampir 2,5 miliar pengguna Android. Android Earthquake Alert memanfaatkan jaringan ponsel pengguna sebagai detektor dini. Sensor di ponsel mendeteksi getaran mencurigakan dan secara otomatis mengirim data ke server Google. Jika sejumlah besar perangkat di satu area melaporkan hal serupa, Google langsung menganalisis dan menghitung estimasi kekuatan serta pusat gempa, lalu secepat mungkin mengirimkan peringatan ke pengguna di area terdampak. Ada dua tipe peringatan yang diberikan sistem ini. Take Action Alert untuk guncangan sedang hingga kuat, meminta pengguna segera berlindung. Sedangkan Beware Alert diberikan bila guncangan diperkirakan lemah hingga ringan, bertujuan meningkatkan kewaspadaan tanpa menimbulkan kepanikan. Sistem ini telah diterapkan pada berbagai peristiwa bencana, termasuk saat gempa di Filipina serta Nepal pada tahun 2023, di mana jutaan orang menerima peringatan hanya dalam hitungan detik setelah gempa terdeteksi. Teknologi terbukti menyelamatkan jutaan jiwa. Google mengklaim median kesalahan estimasi magnitudo sistem ini hanya 0,25, lebih akurat dari banyak jaringan seismik tradisional. Selain di ponsel, fitur ini sudah tersedia di jam tangan berbasis Wear OS, memperluas jangkauan ke lebih banyak pengguna. Kedepannya, berbagai pengembangan akan terus dilakukan untuk membuat peringatan semakin cepat, akurat, dan merata. Berbagai sumber untuk IDXN. Pemirsa, Anda menyaksikan TechBiz. Pengembang Toylogic secara resmi mengumumkan bahwa layanan game aksi fantasi Warlander akan dihentikan secara permanen pada 20 Januari 2026. Pengumuman ini sekaligus menandai berakhirnya perjalanan Warlander sebagai salah satu game PvP skala besar yang melibatkan hingga 100 pemain dalam pertempuran. Pengembang Toylogic secara resmi mengumumkan bahwa layanan game aksi fantasi Warlander akan dihentikan secara permanen
pada 20 Januari 2006. Setelah tanggal tersebut, Warlander juga tidak lagi tersedia untuk diunduh. Pengumuman ini sekaligus menandai berakhirnya perjalanan Warlander sebagai salah satu game PvP skala besar yang melibatkan hingga 100 pemain dalam pertempuran. Pihak pengembang menyampaikan apresiasi kepada para pemain yang telah mendukung game ini sejak awal peluncuran. Mulai 18 Juli 2025, pemain sudah tidak bisa lagi membeli Goldings, mata uang dalam game. Meski demikian, Goldings yang dimiliki masih bisa digunakan untuk hingga layanan berakhir. Sementara layanan game akan berakhir awal tahun depan, layanan dukungan pelanggan baru akan dihentikan pada 20 Juli 2026. Namun, versi reboot dengan judul sementara Warlander Reforged masih terus dikembangkan. Dengan demikian, pengembangan mengatakan beberapa item dari Warlander lama seperti Goldings, Big Hammer, dan item kosmetik dapat dipindahkan ke versi Reforged saat peluncuran resmi. Berbagi sumber IDX Channel. Pemirsa, perusahaan video game Amerika yang berkantor pusat di New York City, Atari dan juga Bandai Namco mengumumkan koleksi Atari X Pac-Man untuk merayakan ulang tahun ke-45 Pac-Man, di mana koleksi ini mencakup sejumlah barang termasuk edisi Atari 2600 Plus Pac-Man. Perusahaan video game Amerika Atari dan Bandai Namco meluncurkan konsol edisi terbatas Atari 2600 Plus Pac-Man dalam rangka hari jadi game Pac-Man yang ke-45 di tahun 2025. Perbedaan dengan versi orisinilnya ada di desainnya. Atari 2600 Plus Pac-Man hadir dengan clear body dengan kombinasi warna hitam dan kuning khas Pac-Man. Di bagian depan ada ikon karakter Ghost Gang Atari yakni Blinky, Inky, Clyde, dan Pinky yang akan menyala terang saat konsol dinyalakan. Atari menghadirkan joystick nirkabel CX40 Plus dengan warna senada karakter Ghost Gang yakni kuning, merah, pink, biru, dan oranye. Atau tersedia koleksi game edisi khusus Atari X Pac-Man yang berisi game-game klasik Atari 2600 Plus dan Atari 7800 atau 7800 Plus seperti Galaga, Dig Dug, Xevious, dan masih banyak lagi. Atari 2600 Plus Pac-Man akan tersedia di pasaran bulan Oktober 2025 dengan harga $169,99 Amerika atau setara 2,7 jutaan rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel.